Shalom, Kingdom Community Message. Untuk minggu ini kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya minggu kemarin tentang multiply us, dan pesan Komsel berjudul berlipat ganda. Jadi kita harus melipat gandakan diri kita, ya, kita mempercayakan apa yang ada pada kita kepada orang-orang di sekitar kita sehingga potensi-potensi diri kita maksimal, dan itu membuat orang-orang di sekitar kita pun memaksimalkan potensi mereka, dan lebih dari itu nama Tuhan semakin dinyatakan melalui setiap potensi yang keluar dari setiap kita, masing-masing kita. Dan buat saya Komsal itu menjadi sarana terbaik untuk melakukan hal ini, untuk memultiplikasikan diri kita. Komsal itu jadi sarana terbaik. Sebab itu Komsel yang belum berjalan Komsal, ayo, pandemi sudah mulai surut, ya kan, mulai ke level 1, Komsel sudah mulai bisa onsite, ada beberapa report masuk, ada beberapa Komsel yang mulai onsite dan semangat yang baru mulai berkobar. Dan Komsel Rock Surabaya siap-siaplah 2022. Kita akan atur strategi yang baru, ya kan. Saya akan ketemu dengan beberapa sektor nanti, ya bukan beberapa, semua sektor sekota. Saya akan ketemu dengan semua sektor di bulan Januari besok untuk kita mulai atur strategi yang baru, dan saya percaya ini menimbulkan gairah yang baru untuk kita Komsal, dan melalui Komsal lipat ganda akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, anak yang sangat dikasihinya, yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini menjadi pesan yang Paulus sampaikan kepada Timotius, kepada anak rohaninya, dan ini menjadi pesan buat setiap kita. Kalau kita mau multiplikasikan diri kita mau bermultiplikasi, kita mau berlipat ganda, percayakanlah, ya. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dan ini merupakan hal yang sangat penting supaya terjadi pelipat gandaan dalam hidup kita. Pelipat gandaan terjadi ketika kita tidak menahan atau menghentikan bagi hidup kita sendiri setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang terus menjadi berkat buat orang lain. Generally boleh kita menjadi berkat buat banyak orang, tapi Tuhan Yesus pun kasih teladan. Ya, 12 muridnya dia punya murid-murid yang sangat dia kasihi. Nah, saya percaya di Komsel kita jadi berkat, yes. Tapi lebih spesifik di dalam Komsal lah kita boleh semakin menyatakan, ya, pribadi Kristus. Setiap potensi yang Tuhan berikan nggak berhenti di kita, tapi itu kita nyatakan buat orang-orang yang kita Komsal bersama-sama, ya. 1-2 orang yang kita sedang Komsal, kita curahkan di situ untuk kita mulai memultiplikasi, ya. Mungkin satu fasilitator pegang 2 anak Komsal, ya kan. Nah, 2 anak Komsal ini akan memaksimalkan, ya, dari fasilitator memaksimalkan dirinya sehingga itu terduplikasi kepada 2 Komsal yang dia punya, lalu ini akan memultiplikasi lagi dan akan melakukan hal yang sama kepada anak Komsalnya yang lain. Dan saya percaya itu yang akan terus terjadi sehingga pemuritan berjalan, sehingga pribadi Kristus yang semakin dinyatakan melalui pribadi lepas pribadi di dalam Komsel. Nah, waktu Komsel terus melakukan ini, Komsel akan bertumbuh, semakin menyatakan pribadi Kristus. Lalu itu akan berdampak kepada orang-orang di luar Komsel. Mereka akan melihat, ih, Komsel ini kok beda ya, ih, Komsel ini kok kamu gara-gara ikut Komsel, kamu jadi orang yang berbeda. Orang yang dulu gak sabaran, sekarang jadi sabar. Dulu ngomelan, sekarang suka memuji misalnya. Dulu macam-macam. Itu harus kelihatan hidup yang jadi berkat. Jadi berkat Tuhan gak cuma berhenti di kita, tapi kita mulai salurkan itu kepada yang lain, kepada Komsal-Komsal kita, ya kan. Antar Komsal mulai melakukan itu, dan di dalam Komsel saya percaya pergerakan Tuhan akan dinyatakan melalui Komsel Rock Surabaya. Amin. Nah, sebab itu kita belajar 3 hal, ya, untuk mengalami kehidupan yang berlipat ganda. Yang pertama, kita perlu mengenali potensi diri. Ya, ada beberapa ayat pendukung di materi yang Bapak Ibu pegang. Bapak Ibu bisa lihat di sana di 1 Korintus 7 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 11, ya kan. Tapi intinya di poin ini adalah jangan kita iri. Banyak orang lebih fokus kepada apa yang dipunyai orang lain.
Sehingga dia mulai berpikir, aduh kok aku nggak punya kayak gitu ya, aduh kok aku nggak seperti itu ya, Tuhan kok nggak adil ya, Tuhan kok nggak kasih aku berkat seperti itu ya, kok Tuhan nggak kasih aku potensi yang seperti itu ya. Nah, berhenti untuk mulai melihat potensi orang lain dan kita mulai ngerasa Tuhan nggak sayang sama kita. Enggak. Tapi temukan, artinya fokus, gali, explore lebih lagi tentang apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Apa yang Tuhan tanam dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah investasikan dalam hidup kita, fokus, temukan itu dan nyatakan itu, kembangkan itu, ya kan? Jadi temukan ya, jangan jadi orang yang gampang menghakimi dengan mulai fokus kepada orang lain. Apalagi yang dihakimi itu Tuhan. Tuhan kayaknya nggak adil, kenapa aku nggak dapet yang kayak gitu? Enggak, berhenti lakukan itu, kita mulai fokus, kita gali potensi apa yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Ya, iri hati, jangan iri hati. Iri hati itu hanya akan membuat kita fokus pada karunia orang lain dan kita tidak bisa mengenal potensi yang ada di dalam hidup kita. Kenali, gali, kenali, dan kembangkan itu. Sebab itu poin yang kedua, setelah kita mengenali, setelah kita menggali potensi diri kita, yang kedua adalah aktifkan itu dan kembangkan itu. Lakukan itu, jalankan itu. Melalui apa? Saya bilang tadi di depan, Komsel menjadi media terbaik untuk melakukan ini. Di Komsel apakah nggak boleh Pak? Oh nggak apa-apa, boleh. Di Komsel boleh. Itu blessing general, itu berkat yang general. Artinya secara umum di Komsel kita saling jadi berkat boleh. Tapi lebih spesifik, lebih powerful, waktu 1-2 orang yang ada di Komsel kita maksimalkan di situ. Kita aktifkan, ya kan? Karunia, mungkin ada yang dapat karunia berdoa, kita mulai doakan orang. Doakan rekan Komsel kita. Wow, lebih fokus lagi, lebih semangat lagi. Ada yang mungkin kata-kata hikmat yang keluar, ya kan? Jadi itu semuanya akan membuat kita semakin mengaktifkan dan semakin mengembangkan potensi yang kita temukan dalam diri kita. Beberapa ayat pendukung 1 Timotius 4 ayat 14-15 di sana dibilang jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada kita. Jangan lalai, mesti digunakan, mesti dikembangkan. 1 Korintus 9, 26-27 dikatakan perlu terus dilatih. Perlu terus dilatih, dikembangkan. Ya, 1 Korintus 14 ayat 12. Gunakan karunia untuk membangun jemaat. Komsel. Kita maksimalkan itu untuk kita mulai jadi berkat satu dengan yang lain. Talenta atau potensi itu seperti modal awal yang itu harus kita kelola, kita aktifasi supaya tidak berhenti sampai di kita. Multiplikasi nggak akan terjadi kalau semua itu cuma berhenti di kita. Kita nikmati sendiri, ya kan? Pohon pun tidak makan buahnya sendiri. Buah itu hasil dari dirinya yang itu akan dinikmati siapa? Orang lain. Amin. Demikian juga hidup kita, potensi bukan untuk kita nikmati sendiri, enggak. Kita gunakan untuk membangun jemaat, membangun satu dengan yang lain. Yang ketiga, poin yang terakhir adalah percaya akan hasilnya. Ya, kadang hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Aduh, aku udah kayak gini, kok temen Komsalku masih gini-gini aja. Aduh, kok begini? Nggak. Percayalah pada hasil. Artinya bahwa terus punya iman, terus punya kesetiaan. Bukti dari iman adalah kesetiaan kita. Terus setia untuk melakukan itu. Lakukan itu terus menerus. Ya kan? Bahkan tujuannya bukan aduh, aku hasilnya apa ya? Aku dapat apa ya? Hasilnya bukan itu. Ya kan? Yang jadi perhatian kita bukan itu. Bukan kita lakukan ini supaya aku dapat ini, bukan. Tapi yang menjadi pemikiran kita adalah aku lakukan ini untuk apa? Aku memaksimalkan potensi yang Tuhan kasih. Fokusnya cuma itu aja. Soal orang akan diubah, orang akan diberkati, itu perkara yang di luar kapasitas kita. Itu bagian yang Tuhan akan kerjakan. Kita setia lakukan bagian kita setia mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, maka orang akan diberkati, orang akan diubah, orang akan juga memaksimalkan dirinya mereka. Itu campur tangan Tuhan dalam komsel kita masing-masing. Amin. Sebab itu percaya pada hasil, artinya bahwa apapun yang kita kerjakan itu nggak akan kembali dengan sia-sia.
Saya catat di situ mentalitas kita bukan tentang bagaimana hasilnya atau apa yang kita dapat kalau aku melakukan itu. Tapi mentalitas kita adalah tentang bagaimana kita terus menunaikan tugas pelayanan kita dengan setia. Komsel, komsal. Ini wujud kesetiaan kita untuk terus melayani Tuhan dengan setiap tugas pelayanan kita masing-masing. Amin. Sebab itu, ayo saya dorong, saya motivasi Bapak Ibu Gembala sektor, Gembala Komsel yang secara langsung berhubungan dengan jemaat, terhubung dengan jemaat melalui Komsel masing-masing untuk ayo semakin semangat membangun satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, bagian kita adalah do our best. Dan Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa akan memakai hidup kita untuk jadi berkat buat orang lain. Dengan caranya Tuhan, dengan campur tangannya Tuhan. Bagian kita cuma apa? Pastikan kita do our best. Lakukan yang terbaik, kembangkan dengan maksimal apa yang Tuhan tanam dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa pesan ini boleh menjadi dorongan semangat yang baru untuk kita akan memasuki ya momen-momen Natal, momen-momen tahun baru nanti ke depan, bahkan kita memasuki 2022 dengan semangat yang lebih bergairah lagi. Kita melayani Tuhan, kita mengembangkan potensi diri kita, kita bermultiplikasi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, materaikan firman Tuhan buat setiap kami. Biarkan Tuhan kami memaksimalkan apa yang Kau sudah berikan dalam hidup kami, Engkau investasikan dalam hidup kami, supaya melalui kehidupan kami, pribadi-Mu kami nyatakan buat sekitar kami, buat komsal kami, buat komsel kami. Dan Tuhan, biar melalui pergerakan ini kami percaya ada banyak jiwa di luar sana Tuhan. Mereka akan boleh melihat rumput yang hijau dalam pelayanan Komsel Rock Surabaya. Dan kami percaya setiap kami pun terus bertumbuh, semakin kuat, semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami, berkati setiap gembala sektor, berkati setiap gembala Komsel. Hikmat-Mu atas mereka, kekuatan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau campur tangan. Berkat-Mu buat setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat berkomsel. Yang onsite, selamat onsite. Yang online, selamat online. Tuhan memberkati.